kembali dengan pihak Agnes itu yang pada akhirnya saya langsung merespon baik secara teknis maupun administrasi, yang pada singkat ceritanya kami memberikan izin kepada mereka untuk melakukan kegiatan event pesantren. Nah, poin-poin yang tadi saya sampaikan bahwa mereka akan menyiapkan 100 tenda dari PT Mayora secara tegas. Penegasan yang kami lakukan terkait Mayora akan menyiapkan tenda sebanyak 100 unit, dan kami juga meminta kepastian apakah seluruh kopi baik bisa. Akhirnya tanggal 1 Februari tahun 2025 berdasarkan timeline yang kami sudah susun, kami bukalah pendaftaran kepada masyarakat. Kami lakukan pengarahan ya kepada seluruh peserta bahwa kita akan menyediakan ya kurang lebih hampir 30 juta rupiah yang kami ketahui, dan itu dipegang oleh bendahara karena pola pembayaran ini ada yang melalui transfer, ada juga yang dengan menggunakan sistem cash ya, cash bayar di tempat. Arahan juga dari ketua, demikian juga kami diskusikan juga maupun yang akan masuk gitu. Dan pada saat itu apa saya bilang ketua, saya mau ada urusan bayar kuliah anak saya. Saya bilang dari dinas SDM Provinsi Banten senilai 159 juta pengaturan dan lembaga lainnya. Terus saya pinjam uang kembali sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, jadi pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendahara untuk pinjaman uang sudah dikasih, tapi tidak datang. Nah, kebijakan tadi pada itu hanya memberikan 20 juta rupiah kepada rekening yang diberikan oleh saudara Cici. Nih, DCA nomor 7726060705 atas nama Nadib Muhammad Arisa, pemilik tendanya. Ditransferkanlah uang sebesar 20 juta rupiah sebagai DP awal untuk penyewaan tenda panitia syiar. Oke ya, tanda tangan. Sedangkan saya tutup rapat-rapat IT ya, sampai urusan meminjam uang sebesar hampir 50 juta pun saya tidak pernah sampaikan ke siapapun. Akhirnya karena memang dia ketua ini terus 24 hari Senin. Nah, selanjutnya rekan wartawan yang kami pada tanggal 27 Ramadan mendapatkan informasi tetap menghadiri acara itu walaupun tidak diundang. Mereka pojokkan saya dengan data dan fakta yang tidak. Karena kami juga melakukan pengumpulan terhadap uang bazar sebanyak 121 juta plus ada pemasukan lainnya, yaitu di antaranya ada tenda Sukawana 3 juta, kemudian ada tenda aksesoris 2 juta rupiah, kemudian ada tenda yang lain juga 1 juta rupiah. Ini kami pergunakan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan syiar Ramadan karena memang kesepakatannya seperti itu. Kami dianggap melakukan penggelapan oleh mereka terkait uang yang digunakan untuk kegiatan syiar ini. Seperti itu. Sedangkan dalam posisi uang itu yang 45 juta itu masih ada di ketua Muterwinu. Kenapa kegiatan kita terhenti di tanggal 17? Karena uang itu sudah tidak ada. Adapun uang itu ada di dua sumber. Pertama, 45 juta yang masih ada di ketua Muterwino. Yang kedua, janji pengembalian 27 juta yang dari katanya dana talangan DP 50% pada awal. Sehingga ada potensi uang yang masih tersisa itu sekitar 70 juta. Tiba-tiba kami dianggap menyelewengkan uang bazar. Ini kan gak nyambung. Kami berikan penjelasan, mereka gak mau terima. Kami berikan solusi dan opsi penyelesaian, mereka nggak mau terima. Sampai Pak Haji mau menjaminkan sertifikat rumah Pak Haji, itu pun ditolak. Mereka minta penyelesaian malam itu juga, malam tanggal 28 dengan alasan mau menggaji karyawannya. Sampai Pak Haji bilang, saya ada uang 5 juta nih, besok 5 juta, mau nggak kalian terima? Nanti Pak Haji tanda tangan pernyataan. Ini dapat dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Pak Haji terhadap mereka, sekalipun Pak Haji belum
membongkar apa sih sesungguhnya di dalam 49 juta itu seperti apa. Karena di dalam perjanjian ini seluruh pemasukan dari bazar itu akan digunakan untuk operasional kegiatan. Apabila tersisa maka akan dibagi 50% masing-masing pihak. Apabila ada sponsor yang masuk ke DKM, tetapi menurut info yang kami terima dari pihak DKM, yaitu pihaknya Al-Ansar, dan katanya ketua juga sudah melunasi sisa 45 juta itu, sekalipun kami tidak tahu dan bendahara Siarto tidak tahu, katanya itu sudah dilunasi, tapi Allah a'lam. Saya tidak bisa menyatakan bahwa itu lunas atau tidak. Tapi yang jelas menurut informasi bahwa mereka sudah diberikan uang 26.500.000 untuk melunasi tenda yang terakhir itu. Sehingga masih tersisa 1 juta rupiah. 6.500.000 diberikan pada tanggal 24 subuh di kantor yayasan. Yang 20 jutanya katanya diberikan tanggal 25 di hari berikutnya. Semuanya dipergunakan untuk melunasi biaya sewa tenda itu. Dikembalikan, maka ini semua tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan adalah komitmen IO menyediakan 100 tenda pada akhirnya hanya 20, ada 45. Itulah yang menjadi awal persoalan ini, bahayanya menjadi pelik. Kemudian yang kedua yang menyebabkan masalah ini, uang yang dipinjam oleh ketua DKM Muhtar Kareweno itu tidak dikunjung dikembalikan sampai kemudian saya buka persoalan ini pada pengurus. Akhirnya tanggal 24 itulah dia mulai melakukan cicilan. Kalau saya sudah melunasi utang saya sebanyak 25 juta, saya sudah sampaikan di dalam progres itu, ya, dengan bukti-bukti kwitansi yang saya sudah laporkan kepada pihak yayasan. Ini semua bukti-buktinya ada, ya, seperti ini, ya. Tapi kalau Muhtar Weno, mana bukti pelunasannya? Kita nggak mampu menyelesaikan itu karena uang itu masih tersisa di ketua, ada saya bilang. Kalau uang 45 juta itu masuk lagi kepada kas bendahara, maka ini selesai saja. Kemudian kalau 27.500.000 itu yang katanya dana talang, sudah saya hari ini beliau